Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ramawati dari kelas MA 2018. Saya akan menjelaskan soal pengendalian proyek. Di sini ada serangkaian aktivitas dan ada aktivitas pendahulu. Kemudian masing-masing aktivitas memiliki waktu atau durasi. Kita akan menentukan jalur kritis atau dengan kata lain menentukan berapa waktu paling singkat agar proyek ini selesai. Oke, langkah pertama adalah kita buat dulu jaringannya berdasarkan soal ini. Aktivitas A tidak memiliki aktivitas pendahulu. Berarti aktivitas A bisa kita sebut sebagai start awal. Kita gambar seperti berikut. Kita buat 3 kotak di dalam lingkarannya. Bagian tengahnya kita tulis A, di mana itu adalah konstanta atau aktivitas. Dan bawahnya kita tulis waktu dari aktivitas tersebut. Yang pertama ada aktivitas A, waktunya adalah 9. Selanjutnya kita buat aktivitas B, di mana yang mendahului adalah aktivitas A. Kita buat gambarnya seperti aktivitas A. Di tengah kita tulis aktivitas B dan bawahnya adalah durasinya yaitu 7. Dan selanjutnya kita buat jaringan C. Gambarnya sama seperti aktivitas A dan B. Bagian tengahnya kita tulis aktivitas C dan di bawahnya adalah durasinya 3. Setelah itu ada aktivitas D, di mana yang didahului oleh aktivitas B dengan durasinya itu 6. Setelah aktivitas D kita tulis aktivitas E. Aktivitas E pun sama, yang mendahului dari aktivitas B. Kita buat gambarnya sama. Di bagian tengah kita tulis aktivitas E dan bawahnya adalah waktu 9. Setelah itu kita buat aktivitas F, yang mendahului adalah C dan akan ditulis seperti ini. Tengahnya kita tulis aktivitas F dan bawahnya adalah waktu atau durasinya 4. Setelah aktivitas E kita buat aktivitas G, di mana yang mendahului adalah aktivitas E dan F. Maaf, yang saya buat ini adalah aktivitas H, yang dimana yang mendahului adalah aktivitas D. Baru selanjutnya saya akan membuat aktivitas G, yang mendahulinya adalah aktivitas E dan F. Maka gambarnya akan seperti berikut.
Dan terakhir adalah aktivitas I, di mana ini menjadi aktivitas paling akhir dari proyek tersebut. Aktivitas yang mendahulunya adalah aktivitas G dan H, maka ditulisnya seperti berikut. Kita tarik garis dari aktivitas G, dan kita tarik garis pula dari aktivitas H, dan akan terbentuklah jaringan aktivitas I. Setelah itu kita buat perhitungan di mana kotak awal atau ES-nya kita tulis angka 0. 0 ditambah 9 adalah 9, itu untuk hasil EF. Dan angka 9 ini akan masuk di EF bagian jaringan B. Dan 9 ditambah 7 adalah 16 untuk hasil EF untuk jaringan B. Kita tulis juga 9 pada ESC. 9 tambah 3 sama dengan 12. Angka 16-nya kita pindahkan. Angka 16-nya kita pindahkan ke ES untuk jaringan D dan ES ke jaringan E. Enam belas tambah 6 sama dengan 22. 16 tambah 9 sama dengan 25. Untuk jaringan F, ES-nya adalah 12. 12 ditambah 4 sama dengan 20. Selanjutnya, jika kita lihat antara 25 dengan 16 itu lebih besar 25. Kita lihat di sini 25 dan 16 lebih besar 25, maka angka 25 yang akan kita jadikan ES untuk jaringan G. Kita tulis 25. 25 ditambah 6 sama dengan 31. Kita tulis 31. Dan selanjutnya untuk ES bagian jaringan H, yaitu ada 22. 22 tambah 5 sama dengan 27. Dan terakhir adalah jaringan I, di mana antara 31 dengan 27 itu lebih besar 31, maka kita tulis ES untuk jaringan I adalah 31. 31 tambah 3 sama dengan 34. Tiga puluh 34 ya kita turunin lagi ke bawah. 34 dikurang 3 sama dengan 31. Dan 31 nya kita pindahkan ke G. G untuk LF dan H untuk LF. 31 dikurang 5 sama dengan 26. Setelah itu kita pindahkan 25-nya ke F dan ke E, di mana 25 dikurang 4 sama dengan 21.
25 dikurang 9 sama dengan 16. 26 LSH pindah ke LFD. 26 dikurang 6 sama dengan 20. Selanjutnya 20. Antara 20 dengan 16 yang paling kecil adalah 16, maka kita pindahkan untuk LF bagian jaringan B adalah 16 dikurang 7 sama dengan 9. Untuk C, LF-nya adalah 21. 21 dikurang 3 sama dengan 18. Kita tulis dulu 21. 21 dikurang 3 sama dengan 18. Dan terakhir untuk jaringan A, di mana LF-nya adalah 9. 9 itu dari antara 18 sama 9 lebih kecil dari 9. Maka kita tulisnya 9. 9 dikurang 9 sama dengan 0. Ini adalah jalur kritis dari jaringan yang telah kita buat. Jalur kritisnya adalah A, B, E, G, dan I.